Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu iwaja la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih tanzilum min hakimin hamid. Segala pujian kepunyaan Allah yang telah menurunkan kitab kepada hambanya, dan dia Allah tidak menjadikan pada kitab itu suatu kesalahan. Kitab itu tidak didatangi oleh kebatilan baik dari depannya maupun dari belakangnya, dan kitab itu turun dari Allah yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Ikhwaniddin, kajian Majelis Taklim Nurul Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jumpa lagi dalam kajian online malam ini. Hendaklah kita senantiasa bersyukur, menghargai pemberian Allah berupa keberlimpahan dalam kehidupan ini, baik itu kesehatan, kesempatan, kenyamanan, kedamaian, keselamatan, yang semua itu adalah kasih sayang Allah yang maha pengasih lagi penyayang. Kalau kita membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim, di situ kita memang harus mendapatkan pencerahan menjadi orang yang berkasih sayang. Kehidupan kita mengizinkan kita untuk memiliki banyak tentang konsep hidup dan juga banyak pengalaman, dan semua pengalaman itu mengizinkan kita untuk terus tumbuh. Nah, maka beruntunglah mereka yang terus-menerus tumbuh, dan mudah-mudahan kesadaran kita juga mendapatkan pengalaman sehingga menjadi tumbuh. Karena pertumbuhan itulah yang bisa menjadikan perubahan, dan perubahan yang baik bisa jadi pencerahan. Sebab apa? Intisari dari kehidupan memang pencerahan. Ikhwaniddin yang berbahagia, kita melihat dalam surat 74 ya, ayatnya mulai dari 1, di situ kan disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mutatsir. Ya, wahai, manakah dia orang-orang yang berselimut? Kum fa'anzir. Bangkitlah, bangunlah, lalu berilah peringatan. Ya. Hai orang-orang yang berselimut, berdirilah, bangkitlah, ya, dan berilah peringatan. Ya, ayat ini perintah pada kita untuk menumbuhkan kesadaran, karena banyak orang yang bangun tetapi tidak sadar kalau dirinya sudah bangun, lalu tidur lagi, kan begitu. Maka dalam hal ini memang ini termasuk psikologi kesadaran. Jadi psikologi itu ilmu tentang jiwa, sedangkan kesadaran itu hal yang harus ditumbuhkan di dalam kehidupan kita. Untuk sadar, maka harus bangun, ya. Jadi untuk sadar memang harus bangun. Sebab apa? Proses perubahan itu ya memang memerlukan sarana, perlu kondisi. Kalau dalam kehidupan ini kita bisa ya apa ya istilahnya menentukan ataupun menjadikan sarana itu kita bisa nyaman dari berbagai sarana dan peristiwa yang ada, maka di situ kita sudah mendapatkan istilahnya sudah menjadi orang yang bangun atau orang yang bangkit. Maka tadi saya sebutkan bahwa psikologi kesadaran itu dari kata dua psikologi, ilmu tentang jiwa dan kesadaran
adalah hal yang harus ditumbuhkan di dalam kehidupan kita. Nah, itu yang berbahagia, untuk sadar itu harus bangun. Tapi tidak cukup hanya bangun saja, kita harus memberikan suatu peringatan pada diri kita sendiri. Kita memberikan peringatan pada jiwa kita sendiri sehingga diri ini menjadi sadar. Maka lanjutan ayatnya yang ayat 3 disebutkan warabbaka fakabbir, ya, warabbaka fakabbir, dan Tuhanmu, Rabbmu, pemeliharamu, maka agungkanlah. Ini kan kalimat-kalimat yang istilahnya filosofis ya, yang perlu diterjemahkan lebih dalam, lebih praktis dan detail dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karenanya kita harus mengerti dalam hal mengagungkan Rabb atau Allah, karena memang Rabb itu selaku pemelihara kita, memberikan kebutuhan kita, kecukupan pada kita, maka kita harus mengagungkan. Kemudian ayat 4-nya wasiyabaka watohhir, dan maka ya bersihkanlah pakaianmu. Nah, di sini kalau kita melihat perintah dan pakaianmu bersihkanlah, ini kalau tidak dikasih tahu, ya, kalau pakaian kita ini kotor, yang dikasih tahu oleh orang lain maksud saya, kadang kita ini tidak akan sadar kalau pakaian kita ini kotor. Biasanya kotornya itu tidak terlihat oleh kita sendiri, sehingga harus orang lain yang menunjukkan bahwa pakaian kita kotor. Nah, ini kalau secara secara spiritual memang kadang kita ini suruh membersihkan pakaian yang baik, gitu kan, pakaian takwa misalnya. Nah, kadang kita tuh ketakwaan kita kotor. Mungkin dari ucapan kita masih kurang seperti orang bertakwa, ya. Kemudian tindakan kita mungkin belum seperti orang bertakwa, berarti kita dilihat orang itu masih kotor. Itu dari sisi pakaian takwa. Apalagi juga pakaian yang kita pakai sehari-hari. Kadang kita di baju di belakang ada ya kotoran cicak atau apa, kita tidak tahu, bahkan yang tahu orang lain. Maka lanjutnya ayat kelimanya, ya, warujza fahjur, dan tinggalkanlah segala perbuatan yang tidak berguna. Ya. Jadi tinggalkanlah perbuatan yang tidak penting, tinggalkanlah perbuatan yang tidak berguna. Sebab perbuatan yang membuat kita jatuh, maka kita suruh meninggalkan. Ya, perbuatan apa saja ya, mungkin kita berkata kotor, kita marah, kita benci, kita sakit hati, kecewa, itu kan suruh meninggalkan. Karena itu kalau kita berbuat seperti itu akan menjatuhkan diri kita, maka oleh Allah suruh meninggalkan. Nah, hadirin yang berbahagia, kemudian yang ayat selanjutnya, ya, ayat 6, ya. Wala tamnun tastaksir, dan janganlah engkau memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Nah, kalau kita melihat ayat ini memang kita memberi ya memberi saja, tidak harus bersyarat. Tidak boleh, saya wakaf ini harus untuk ini, tidak boleh. Saya memberi kamu harus begini, ya. Kita memberi saja kan begitu. Jadi janganlah kamu memberi dengan harapan ingin memperoleh yang lebih banyak. Sebab apa? Ketika kita memberi dengan pikiran, itu mesti ada pamrih. Sebab pikiran itu sangat logik, sangat analogik, ya. Sebab karena ya itu tadi dipikir secara matematik. Yang bisa memberi tanpa pamrih itu adalah hati. Nah, sering saya sampaikan bahwa hati itu adalah kolbu, berbeda dengan liver, ya. Kalau liver itu kan segumpal daging,
dalam dada, tapi hati yang saya maksud sini adalah sesuatu yang ada dalam diri kita. Hati kolbu itu yang mewarisi sifat-sifat kebaikan dari Allah, yang mewarisi sifat-sifat kebaikan dari ilahiyah. Oleh karena itu, janganlah kita memberi lalu mengharap yang lebih banyak dalam ayat tadi. Sebab apa? Kalau kita memberi yang mengharapkan yang lebih banyak, itu kan pakai pikiran. Yang tadi saya sebutkan sangat logik dan sangat analogik. Nah, maka kita jangan memberi lalu mengharap yang lebih banyak. Sebab pikiran itu kadang-kadang kan sering tarik-menarik dengan kolbu. Kadang hati ingin memberi, tapi pikiran menganalisis dulu, banyak pertimbangan ini itu. Nah, ketika pikiran belum sinkron dengan hati, kita tidak akan menjadi diri kita sendiri, belum dapat pencerahan dalam hati yang sebenarnya. Nah, ikhwatin yang berbahagia, oleh karena itu keikhlasan itu memang diperlukan dalam kita memberikan sesuatu kepada orang lain. Kemudian yang ayat 7 ya, selanjutnya wali rabbika fasbir. Ya. Di sini untuk Tuhanmu dan untuk Tuhanmu bersabarlah. Ya. Sabar ini kan kelihatannya sederhana ya. Mudah diucapkan, sering diucapkan, tapi kan sulit dan jarang yang tahu bagaimana bisa sabar. Karena sarana untuk sabar adalah segala sesuatu yang kontradiktif dalam kehidupan kita ini, dalam kehidupan kita yang posisi tidak nyaman, tetapi kita ini sering ya menghindari dari yang kontradiktif, menghindari dari yang tidak nyaman dalam kehidupan kita. Itulah yang membuat kita sulit untuk menjadi sabar. Sabar tidak akan tumbuh ketika kita mendapatkan yang kita ingini. Sedangkan sabar akan kita dapatkan saat terjadi dalam kehidupan kita yang kontradiktif. Nah, kalau pas ya mungkin di masjid atau pengajian, wah sabar gitu. Tapi nanti kita kan prakteknya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari harus kita implementasikan daripada kesadaran itu, kesabaran itu ya maksud saya. Nah, yang berbahagia, kemudian faida nukiro finnakur fadzalika yaumaidin yaumun asir. Ya. Saya lanjut ini ayat yang ke-9. Fadzalika yaumaidin yaumun asir. Ya. Jadi ini yang ayat 8-nya kita artikan, maka apabila sangkakala ditiup, maka itulah hari yang serba sulit. Untuk siapa? Ya ayat 10, alal kafirina ghairu yasir. Atas orang-orang yang kafir, bagi mereka itu tidak mudah. Nah, hadirin yang berbahagia, dari berbagai keterangan ini memang yang kita simpulkan, yang kita garis bawahi memang dalam hal memberi tidak mengharap. Ya, kadang kita sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang serba banyak, tapi kata kita ini kadang untuk memberikan kepada yang lain itu masih awal ataupun belum mau. Ini saya gambarkan ya, seorang pawang ini mau menangkap kera ya. Ini gimana caranya kera ini tidak sakit ya, tidak luka, tapi bisa ditangkap. Maka si pawang ini kan pakai pakai ilmu. Maka diberilah dia sebuah kendi yang tangan kera itu bisa masuk, tapi di dalamnya itu diisi kacang yang dia mengambilnya. Maka kera ini begitu masukkan tangan, kemudian tangannya menggenggam ya. Setelah menggenggam, tangan ini ya tidak bisa keluar. Nah, ini saya analogikan bahwa kita mungkin saja ya, kalau kera ini ya tidak bisa keluar tangannya, ya kemana-mana bawa kendi kan begitu. Nah, kita yang untuk untuk manusia ini ya, kendi itu bisa berupa jabatan, bisa berupa harta benda, bisa berupa mobil, bisa berupa rumah ya.
dan lain-lain. Keluarga juga itu mungkin bisa ganti. Maka kalau kita cengkeram hal dunia-dunia itu, maka kita tidak akan ikhlas. Padahal sering saya sampaikan, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, ya. Surat 2 ayat 284. Ya. Kepunyaan Allah lah apa-apa yang di samawat, apa-apa yang di langit dan di bumi. Milik Allah semuanya. Apa yang di langit dan di bumi. Tapi kadang ini kita merasa memiliki. Mencengkeram seperti kera itu tadi. Nah, maka kita seharusnya seperti ya saya gambarkan tadi, kalau kita membaca alhamdulillahirabbil alamin, segala puji itu milik Allah. Kadang kita ingin dipuji. Nah, inilah yang seharusnya kita mindset kita, ya, karena kita yang belajar Al-Qur'an harus mendalami, mengerti. Kalau kita tidak sedalam kita mempelajari hakikat tadi, misalnya juga tadi alhamdulillahirabbil alamin, itu segala puji bagi Allah. Ya, pujian itu semuanya milik Allah, bukan untuk manusia. Maka kita tahu hakikatnya sehingga kita tidak mau dipuji. Sehingga kita kalau memberi pun kita juga ikhlas dan rela. Nah, mudah-mudahan kita semua menjadi manusia yang ikhlas, menjadi manusia yang selalu bertakwa dengan kesadaran yang tinggi, meningkatkan spiritual, meningkatkan kesadaran, meningkatkan keinsafan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Lain kali kita bisa sambung lagi. Nasrun minallahi wa bikum qarib. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.